Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tarisa al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi thumma amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu terhatur kehadiran junjungan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali Jumat pada siang hari ini, Al-Khatib berwasiat agar senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillahi wa jtinabu nawahi. Dengan sekuat tenaga kita jalankan apa yang Allah perintahkan. Begitu pula kita jauhi segala macam yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan dengan bekal iman takwa inilah kelak kita menjadi hamba yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwa jalan untuk menggapai husnul khotimah adalah dengan senantiasa menjalani serta menjaga apa yang sudah kita tanamkan di dalam akidah. Kita juga meyakini bahwa tidak ada akidah yang benar melainkan akidah yang berjalan di atas titah Rasulullah SAW serta para sahabatnya, yang nantinya dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun belakangan ini label Ahlus Sunnah berbintang permata dicari, diperebutkan hingga diakui oleh kelompok sana dan sini, sehingga pemahamannya menjadi liar. Yang demikian merupakan hal yang wajar, karena memang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-firqatun najiyah, satu-satunya golongan yang dijamin keselamatannya. Maka dari itu, di kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita perhatikan siapakah sebetulnya mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang demikian tidak hanya membuat pemahaman kita menjadi benar, tentu ketika kita mengetahuinya akan menambah semangat untuk mempelajari serta mempertahankannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seorang mujtahid besar dalam mazhab Imam Syafi'i
yang bernama Al-Imam Abdul Wahhab bin Ali Tajuddin As-Subki dalam syarahnya ala Aqidah Ibn Al-Hajib ringkasnya pernah berkata, I'lam anna ahla sunnati wal jamaah humul asy'ariyyah wal maturidiyah wa haula'il hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wa fudala'ul hanabilah wa hum ahlul wujdi wal kashfi. Dilihat dari penjelasannya di atas dapat kita simpulkan bahwa di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa mempelajari serta mengikuti apa yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam berakidah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita tidak langsung mengikuti akidahnya para sahabat atau bahkan langsung kepada Rasulullah SAW? Mengapa kita mengikuti kedua imam tersebut? Dalam hal ini Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam tabaqatnya menjawab, "I'lam anna al-Asy'ariyya lam yubdi' ra'yan wa lam yunshid madhhaban wa innama huwa muqarrirun li madzhabis salaf munadhilun amma kanat 'alaihi as-sahabah." Ketahuilah bahwa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak pernah membuat pemikiran serta golongan yang baru. Sesungguhnya ia hanya melegitimasi pemikiran serta golongan terdahulu serta mempertahankan akidah-akidah para sahabat. Dan ketahuilah bahwa para ulama yang bernaung di bawah payung Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi yang kitabnya dikaji di kampus ini dengan Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Suyuti dan sederet nama besar lainnya, kesemuanya adalah Asy'ariyah. Mereka mengenalkan kepada kita akidah para sahabat dengan pemahaman yang benar, tentunya dengan ilmu, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Dengan mereka kita mengenal sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah serta para rasulnya, karena mereka membawa pemahaman tersebut dengan samudra ilmu yang luas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga akidah ini, sama-sama kita kawal dan pertahankan akidah yang benar ini, tentunya dengan mempelajari kitab-kitab yang berhaluan Asy'ariyah seperti kitab Sifat 20, Aqidatul Awwal, Jauharatul Tauhid dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dapat memperkuat akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam hati kita sehingga nanti kita wafat dalam membawa akidah yang benar. Selanjutnya yang kedua di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang senantiasa mempelajari serta mengikuti apa yang dibawa oleh a'immatul madzahibil arba'ah, yaitu Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam berfikihnya. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya kembali, mengapa kita tidak langsung mengikuti fikih para sahabat atau bahkan langsung mengikuti fikihnya Rasulullah SAW? Mengapa kita perlu bermadhab? Dalam hal ini seorang muhaddis besar yang bernama Al-Imam Ibnu Shalah menjawab, la yajuzu lil 'aliyyi an yuqallida ghairal a'immatil arba'ah li'anna ghairahum lam tudawwan madzahibuhum fayataqarrabu 'alaihi al-khabar wa ta'wil. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang awam seperti kita mengikuti madhab selain madhab yang empat, karena selain madhab yang empat ini belum terkodifikasi secara tuntas dan sempurna ajarannya sehingga nanti dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dengan artian lain, empat madhab inilah yang sudah terverifikasi keilmuannya melalui kitab-kitab para ulamanya yang begitu luas dan banyak. Mereka menjelaskan kepada kita dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kesemuanya itu dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu,
Mari sama-sama kita jaga pemahaman bermadhab ini, jangan sampai keluar dari porosnya. Tentu dengan kita mempelajari kitab-kitab di bawah para ulama madhab, misalnya seperti ada kitab Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, dan seterusnya, yang ini merupakan kitab salah satu daripada 4 madhab mu'tabarah tersebut, yaitu kitab haluan madhab Imam Syafi'i. Jikalau tanpa madhab dan kita lihat minimnya kapasitas keagamaan kita untuk langsung potong kompas mencari dan mensimpulkan dalil, kiranya yang demikian mustahil dan sulit untuk kita terima di dalam akal kita bersama. Yang ketiga yaitu orang-orang yang tergolong di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari serta mengikuti apa yang dibawa oleh arbabus sufiyin dalam beretika dan berakhlaknya. Kita sebagai hamba tentu kita selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebagai makhluk sosial kita senantiasa berinteraksi kepada sesama. Nah, semua perbuatan itu harus dibarengi dengan etika dan akhlak yang muatannya ada di dalam kitab-kitab tasawuf. Maka pantas dikatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa orang yang hanya mempelajari fikih saja, tidak ia mempelajari ilmu tasawuf, maka sungguh ia telah fasik. Dan siapa orang yang mempelajari tasawuf saja, ia tidak mempelajari ilmu fikih, maka tergolong orang-orang yang zindiq. Dan siapa orang yang mempelajari keduanya, baik fikih ataupun tasawuf ia pelajari, maka sungguh ia menggabungkan hakikat di dalam dirinya. Untuk itu, mari sama-sama kita barengi semua kegiatan kita, baik itu ibadah kepada Allah maupun interaksi muamalah kepada sesama, dengan etika dan adab yang luhur. Tentunya itu semua ada di dalam ajaran-ajaran tasawuf dengan kitab-kitabnya, seperti kitab Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, An-Nasaihud Diniyah, dan sederet kitab-kitab tasawuf lainnya yang akan mendiring kita untuk lebih berakhlak, beretika, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah ciri-ciri golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah digariskan oleh para ulama. Inilah golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan as-sawadul a'zam, pemahaman mayoritas umat muslim seluruh dunia di bawah pemahaman ini. Inilah yang dikatakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mudah membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan di antara sesama agama kita semuanya. Kalau kita lihat di luar sana, begitu cepatnya informasi kita temui dan kita dapati, seakan-akan dunia ini tidak lebih besar dari genggaman tangan kita. Maka dari itu butuh yang adanya filter atau penyaring, sehingga akidah kita tetap kuat dan kokoh. Tentunya dengan berguru dengan guru-guru yang istiqomah, yang jelas sanad mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama, maka lihat-lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga serta mempertahankan akidah kita, akidah keluarga kita, akidah anak-anak kita dari segala macam kerancuan, dari segala macam kezaliman, sehingga akhirnya kita wafat dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha amarakum syai'an bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bis salas wa yanha 'anil salas. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la